갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nima Deswardani dengan NIM 180200021, jurusan D3 Kebidanan. Saya dari Stikes Usada Mandiri Poso. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah promosi kesehatan. Di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan tentang penyakit herpes simplex genitalia. Apa di sini ada yang tahu apa itu herpes? Penyakit herpes? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit herpes. Nah, penyakit herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan. Penyakit herpes termasuk dalam penyakit jangka panjang yang didapat dari berhubungan seksual dengan orang yang mempunyai herpes. Virus ini bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Nah, jadi penyakit herpes ini adalah penyakit yang didapat dari virus, diakibatkan dari berhubungan seksual dari seseorang yang mempunyai virus herpes. Nah, di sini ada yang tahu apa penyebab dari penyakit herpes. Nah, tadi kan sudah saya singgung sedikit, yaitu penyakit herpes itu didapat dari berhubungan seksual dengan seseorang. Nah, penyakit herpes ini ada dua, kan kita berhubungan seksual pada seseorang yang mempunyai virus herpes. Nah, virus herpes ini terbagi menjadi dua, virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Nah, kedua virus tersebut termasuk dalam virus herpes hominis yang digolongkan ke dalam virus DNA. Nah, jadi penularan infeksi penyakit herpes itu bisa dilalui melalui kulit, kontak kulit ketemu kulit. Nah, jadi kita tidak boleh bersentuhan langsung dengan orang yang mempunyai penyakit herpes tersebut. Nah, apa saja gejala penyakit herpes tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa gejala yang ditimbulkan dari penyakit herpes. Nah, yang pertama itu diawali dengan demam, nyeri otot, kemudian lemas. Muncul rasa sakit, nyeri, gatal, luka, ataupun rasa terbakar pada sekitaran alat kelamin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu muncul lepuhan berisi air di sekitar mulut, anus, dan sekitar alat kelamin. Nah, yang keempat, rasa sakit pada lepuhan. Yang kelima yaitu lemas, tidak enak badan, serta demam. Yang keenam yaitu nyeri saat buang air kecil. Nah, penyakit herpes ini penyakit yang lumayan populer. Nah, penyakit herpes ini dapat dicegah dengan cara yang pertama itu ketika kita berhubungan seksual dengan seseorang, kita harus menggunakan alat kontrasepsi yang berupa kondom. Kondom itu bisa digunakan untuk mencegah penularan infeksi penyakit pada seseorang yang punya penyakit, misalnya penyakit herpes tersebut. Yang kedua itu tidak mengganti-ganti pasangan. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak berhubungan seks pada seseorang yang punya gejala herpes. Kan tadi saya sudah katakan gejala-gejala herpes tersebut. Nah, kemudian yang paling bagus diterapkan itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bisa dengan mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas ataupun selesai melakukan aktivitas. Nah, kemudian mandi 2 kali sehari dan menjaga diri dari penyakit-penyakit atau dari kuman-kuman. Nah, itu bisa dengan cara mandi. Nah, di sini kita lanjut, yaitu ada pengobatan penyakit herpes. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rincian pengobatan penyakit herpes yang dilakukan ketika terjadinya gejala-gejala tersebut. Nah, yang pertama itu bisa mengkonsumsi paracetamol dan obat anti nyeri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, memberitahu apa itu fungsi paracetamol. Tadi kan saya sudah jelaskan. Di sini tadi gejala dari penyakit herpes itu kan ada demam. Nah,
penyakit herpes ini ketika kita mengkonsumsi paracetamol, paracetamol itu berfungsi untuk meredakan ini demam. Jadinya kita bisa mengkonsumsi paracetamol. Nah, kemudian obat anti nyeri ini berfungsi untuk, nah di sini tadi kan gejala herpes itu ada rasa nyeri atau gatal. Nah, obat anti nyeri ini berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit pada lepuhan tersebut atau pada herpes tersebut. Nah, yang kedua itu cara pengobatannya dengan cara mandi menggunakan air suam. Di sini air suam itu seperti air yang sedikit hangat itu, bukan air panas, tapi air hangat-hangat. Yang ketiga yaitu menggunakan kompres air hangat atau air biasa. Nah, di sini kita bisa mengkompres itu lepuhan tadi atau herpes tadi dengan menggunakan kompres air hangat atau air biasa. Nah, yang keempat yaitu menggunakan pakaian berbahan katun. Penyakit herpes dapat dicegah menggunakan pakaian dalam berbahan katun. Nah, kemudian menggunakan pakaian longgar. Nah, pakaian longgar ini berfungsi untuk, kan tadi penyakit herpes itu ada lepuhannya itu kan, dia kalau bersentuhan dengan kain kan dia akan merasa sakit, jadinya kita bisa menggunakan pakaian yang longgar. Nah, kemudian menjaga area luka tetap kering dan bersih. Nah, tujuannya yaitu untuk agar luka tersebut cepat sembuh dan cepat kering. Nah, itu bisa juga dilakukan pengobatan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan cara pergi ke sarana kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Di situ kita bisa berkonsultasi dengan bidan atau dengan dokter. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan atau materi saya tentang penyakit herpes simplex genitalia. 시간은 계속 흘러만 가고